Kenapa sampai kepada derajat seperti itu? Demikian juga yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Rasulullah kata, Bilal, apa yang kau amalkan sehingga aku dengarkan suara daripada slipper kamu di surga? Enggak. Jadi ini yang kita katakan, kalau ada dalil umum, selagi masih ada dalil umum, maka kita amalkan dalil umum itu bukan satu bid'ah. Yang Albani kata, dia kata mesti ada dalil khusus. Itu yang paling payahnya itu. Kalau tidak ada dalil khusus, maka tak boleh diamalkan. Itu muskilah. Dalam kitabnya Albani sebutkan, mesti ada dalil khusus satu amalan tersebut baru boleh kita amalkan. Kalau tidak ada dalil khususnya, maka tak boleh. Itu salah. Ya, sebab banyak perkara-perkara yang tidak ada dalil khususnya kita amalkan. Mana dalil umumnya di sini? Rasulullah SAW suruh kita untuk memperbanyak zikir. Itu dalil umum. Salah satu zikir baca qul huwallahu ahad, masyian, qaiman wa rakiban. Coba bayangkan kalau kamu amalkan. Setiap hari dan setiap saat, insya Allah akan turun malaikat semua yang turun ketika kau mati, kan? Katanya ni rawahu Ibnu Sunni. Okey, enggak usah dulu kata Ibnu Sunni kata. Hadis Sahih Bukhari sebutkan, di dalam hadis Sahih Bukhari seorang daripada sahabat Rasulullah, dia jadi imam, ya. Setiap dia jadi imam, surahnya yang dia bacanya apa? Surah langganan. Ini baru surah langganan. Apa surah langganannya? Qul huwallahu ahad. Setiap saat qul huwallahu ahad. Yang di belakang kata apa? Baca kawan ni, tak ada lagi hafal yang lain ke? Ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si Polan untuk kau jadi imam selalu qul huwallahu ahad, langganan terus. Jadi Rasulullah panggil dia. Kenapa kau baca qul huwallahu ahad? Kata, saya cinta dengan qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu sedang orang yang kamu cintai, yaitu qul huwallahu itu kan di surga nanti. Kamu juga akan di surga. Ya? Siapa menyuruh dia itu untuk baca qul huwallahu ahad? Padahal Rasulullah tak izinkan. Rasulullah tak tahu. Dari pemahaman dia tentang masalah dalil umum. Sebab itulah diamalkan selalu qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Salat maghrib qul huwallahu ahad, isya qul huwallahu ahad juga diamalkannya. Subuh juga qul huwallahu ahad. Dan kata orang, pakcik ni ada hafal Quran ke tak? Kalau anda buat begitu setiap hari di main kampung anda besok-besoknya kena keluarkan daripada majlis dari imam. Pakcik ni tak hafal Quran selain qul huwallahu ahad. Ditanyakan kenapa dia suka dengan qul huwallahu ahad? Sebab di situ ada nama Allah SWT, ketauhidan. Kan begitu. Tiada orang suka baca surah Wadduha dengan Alam Nasrah. Sikit-sikit baca Wadduha dengan Alam Nasrah. Kenapa dia selalu baca Wadduha dengan Alam Nasrah? Kerana di situ ada pemujian kepada Rasulullah SAW. Sebab itu dia kata, kau muji Rasulullah, terlampau memuji. Bila masa dia terlampau memuji, selagi masih kita tak katakan tu Muhammad anak Tuhan atau dia Tuhan, bukan kita kata demikian, kita tak melampaui memuji. Tak melampaui. Kenapa? Kerana Allah SWT memuji Rasulullah lebih hebat daripada kita lagi dalam Al-Quran. Rasulullah dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran lebih hebat. Tengok dalam surah Al-Nasrah, tengok dalam surah Wadduha. Biar tahu kita bagaimana pujian Allah SWT dan pada tempat yang lainnya. Nah, baru mayakul idza ghadiba, bab apa yang kita katakan ketika waktu kita marah. Qala Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidh al-ayat. Wa qala ta'ala wa imma yanzighannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Orang-orang yang menahankan marah. Bagaimana orang yang menahankan marah? Dah marah sangat ni. Naik darahnya, tapi tahan dia. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitan. Enggak jadi marah. Selagi kita marah, Rasulullah kadang-kadang marah kepada benda-benda yang ini. Tapi bukan benda-benda dunia. Rasulullah marah pada benda-benda yang apa? Benda yang akhirat. Tapi kita di sini kadang-kadang kerana kita manusia biasa, kita boleh marah dengan berbagai macam permasalahan. Atau benda masalah yang kecil kita boleh melengking.
Jadi masalah marah nih, orang yang paling bagusnya lambat marah, cepat hilang marahnya. Itu yang bagus nih. Lambat marah, cepat hilang marah. Kemudian di bawah itu lambat marah, apa lagi? Cepat marah, cepat hilang. Kemudian lambat marah, cepat marah, lambat hilang. Oh itu kan cepat lambat marah, lambat marah, lambat hilangnya. Kemudian bawahnya cepat marah, lambat hilangnya, itu muskilah. Sikit aja benda. Saya kayak gini Ismail langsung malam. Wah, keluar semua nama-nama binatang. Maaf. Ismail lambat marah. Lambat marah Ismail, ni model Ismail lambat. Wali. Hah? Wali. Wali apa? Dia. Wali kutub. Wali kutub. Dia wali itu. Wali tak nama. Satu-satunya. Itu 4 tu benda yang paling bagusnya lambat marah. Lambat marah, tenang hati. Biasanya orang yang lambat marah tu emosionalnya, dia punya darah tinggi itu banyak. Cepat marah. Membahayakan sekali kalau kita cepat marah lah. Jadi berbanyak a'udzubillah kita. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bi sur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk bergulat ketika bergulat. Ya. Orang yang bergusti, orang yang bergulat. Bukan itu yang kuat. Tapi orang yang kuat itulah orang yang mampu menahan kemarahannya dari dirinya sendiri. Dia lagi marah, tapi dia mampu menahan marahnya. Itu orang yang paling kuat. Ini kata lagi ketika waktu kita marah, urat-urat kita ni putus. Bahkan orang yang suka marah itu, ya, tegang terus, muka dia tegang terus, nggak boleh senyum. Tengok seperti puak-puak Wahabi, mukanya enggak pernah senyum tu. Itu kata Dr. Jumat. Muka tengok semuanya muka masam. Jadi waktu Dr. Jumat cerita benda tu waktu yang berkhataman kitab Syama'il Muhammadiyah kan saya cari ketahui. Betul memang. Tengok muka orang Wahabi enggak pernah memang senyum. Serius terus. وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم قلنا الذي لا تسرعه الرجال. Apa yang kamu hitungkan daripada orang yang buat bergulat atau bergusti daripada golongan kamu? Qulna alladzi la tasrahu rijal, adalah orang yang tak mampu dikalahkan dalam bergulat, ya. Maqala laisa bidzalika, bukan seperti itu. Lakinnahu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, akan tapi orang yang mampu menahan dirinya ketika waktu marah. Nah, itulah kalau sekali kita lagi marah, ada kata kita berdiri maka kita duduk. Kalau kita waktu lagi duduk juga marah maka kita berbaring. Kalau berbaring nak marah lagi, enggak boleh. Ketika waktu kita marah di rumah kita dengan istri kita, gara-gara apa? Gara-gara sambal enggak enak. Kau kurang ajar sekali selama ini, memang sambal enak, paling hari ini memang tak enak. Kenapa? Kau ada yang lain kah? Kalau kita lagi berdiri, maka adalah kita usahakan kita duduk. Kita dah duduk, nakkan kita baring. Kalau tak boleh lagi dia tahan, pergi ambil duduk. Kalau tak, keluarlah dari rumah. Jangan lama-lama di rumah tu. Sama seperti itu Umar radhiyallahu taala anhu. Marah dengan istrinya, dia keluar langsung dari rumah. Tak langsung dia cakap tak apa-apa, tak buat nyambil piring terbang, tak. Tiba-tiba datang seorang sahabat Rasulullah kepada Umar, ingin mengadu kepada Umar, nak tanyakan tentang istrinya ni. Istrinya marah-marah dia. Tiba-tiba sampai ke rumah Umar, tengok Umar keluar kerana istrinya marah. Tak jadi dia kena lapor. Tak jadi nak lapor balik. Umar saja pun kena marah sama istrinya. Umar saja kena marah sama istrinya. Apalagi macam aku, katanya balik pulang. Umar ketika istrinya marah-marah, dia enggak mau meladeni. Tak perlu kamu ladeni istri kamu marah. Kalau kamu ladeni istri kamu marah, kamu juga akan marah. Kalau kamu marah sama marah, nanti gusti sama gusti. Kalau perempuan gusti sama gusti, kalau perempuan paling tarik rambut kan.
Pernah tengok perempuan berkelahi? Di kampung saya ada namanya Gang Pajak. Gang Pajak itu paling terkenal dengan perempuan berkelahi, bergusti. Bila mereka bergusti berkelahi, tarik rambut, ya Allah ya Rahman, hampir setiap hari. Namanya tontonan bibalas, tontonan tanpa bayaran. Tarik, habis macik nanti turun anaknya juga ikut tarik-tarikan. Itu kampung jadinya. La haula wala quwata illa billah. Paling terkenal kampung tu. Sebelah dekat dengan saya aja. Boleh kami tampak begini. Dah dekat lah itu dah. Tak termasuk jiran lah tu. Agak jauh sikit. Muskilah sekali nah. Kadang-kadang sampai tu kain dia sampai tercopot. Tak malu betul mereka ni. Orang kampung memang dah tua tak. Muskilah. Ambil uduk, kalau katanya uduk itu adalah marah itu daripada syaitan. Uduk itu adalah pemati perairkan. Syaitan itu buat daripada api. Qultu asru'atu bidamid sad wa fathir ra wa aslu alladhi yas'un nasa katiran. Yang dia itu adalah orang yang banyak berbulat. Kal humazati wal lumazati. Kalimat kenapa kata yang banyak? Sebab ala wazni apa? Fu'alah ala wajhi fu'alah maknanya banyak. Seperti humazah dan lumazah. Jadi humazah banyak mencela, lumazah banyak mencerca. Jadi asalnya sura'ah banyak bergulat. Sura'ah banyak bergulat. Bulat. Tahu bergulat? Gulat. Bergulatnya bergusti. Jadi banyak bergulat. Dari mana kita ambilkan kalimat gulat banyaknya? Kalimat banyak itu dari mana kita ambil? Ala wazni fu'alah. Ditulis itu fu'alah, setiap wazan fu'alah maka maknanya banyak. Seperti apa contohnya? Sura'ah, lumazah, humazah. Begitulah. Itu untuk mengetahui huruf dah, untuk mengetahui nahwu dan sebagainya, atau untuk mengetahui masdar dan sebagainya, kita mesti begitu. Kalau duduk sama Dr. Al-Jum'ah kita mengaji, Allah, setiap kalimat disebutkan ada kaedah. Tahu kita maknanya seperti ini. Ini Imam Syafi'i, Imam Nawawi dah sebutkan ni. Lumazah makna kathrah. Ai alladhi yahmizuhum kathiran. Maknanya adalah mereka memang banyak mencerca. Buka'ah, banyak menangis. Warawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Mu'adz bin Anas bin Al-Juhani as-sahabi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadir ala an yunfidhahu da'a Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huri ma syaa. Qala Tirmidzi wa haditsun hasanun. Siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk mengeluarkan kemarahan tersebut. Siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk mengeluarkan kemarahan tersebut dengan bagaimana? Dengan memukul orang tersebut, dengan memaki dia, dengan menerjang dia, dengan berbuat berbagai macam, dia mampu. Tapi dia tahan. Mukanya merah. Mukanya masih tak tahan, ya. Maka Allah akan memanggilnya nanti di atas daripada seluruh makhluk Allah SWT pada kiamat, dan sehingga dia disuruh untuk memilih daripada bidadari mana yang dia sukai. Disuruh pilih. Nah, pilihkanlah, kerana kamu dahulu mampu untuk menahan marahmu, maka pilih di antara bidadari ini mana yang kamu suka. Itu dia. So, bayangkan kalau selalu kita marah tapi kita tahankan, berapa banyak bidadari yang kita dapati. Itu dia. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Sulaiman bin Suradil as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Aku duduk beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang laki-laki saling cerca menyerca, saling saci menyaci. Mana kalau kampung kita banyak macam-macam dia cacian dia. Orang Melayu lah pula, orang Mesir lain pula kan. Cakapnya ya Allah busuk gila. Semua cakap mampus kita dengarkannya.
Semua kalimat tu semuanya cercaan dari awal ke akhir. Cakap kotor semua, apalagi bagian daripada tukang driver sama saik sama apa namanya tu? Komsari. Komsari namanya tu. Ha? Asto tu dah. Ya Allah ya Rahman. Anak kecil ada cakap kotor, tanya ayah kau kerja apa? Mungkin komsari tu. Di Mesir ni ada anak kecil kayak gini kan, dia cakap kotor tak apa-apa sebutannya, ayahnya kata antar gadah. Kalau kampung kita anak kecil cakap kotor langsung nak pukul rumah ayahnya, pak dia pukul mulutnya kan. Di sini enggak, cakap kotor dia kata dia bekal, kata dia antar gadah langsung. Wahaduma qadih marra wajhuhu, dan salah satu di antara keduanya itu telah merah betul wajahnya, sudah marah itu. Wantafakhat awdajuhu, dan telah membesarlah ulat lehernya. Ulat leher di sini nih, tengok ulat leher nih. Ini kabel besar nih, kalau kita baca Quran dengan suara besar akan menaik benar besar. Ketika waktu malam juga demikian. Nah, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku mengetahui satu kalimat yang kalau dia katakan niscaya akan hilang apa yang dia dapati. Law qala, jika dia katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid, maka akan hilanglah daripadanya apa yang dia dapati. Faqalahu, maka berkata mereka baginya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Adalah kamu minta perlindungan daripada Allah dengan Allah SWT daripada godaan syaitan yang terkutuk. Faqala wahal bi min junun, adakah dengan saya daripada syaitan kegilaan? Ini seorang sahabat mengatakan demikian. Nah, dia ingkarkan kalimat tersebut. Ada yang mengatakan, orang yang mengatakan itu adalah daripada munafik. Ada yang mengatakan tak, bukan munafik, sebabnya dia mengatakan ini adalah seorang yang berserta dengan Rasulullah SAW. Kemungkinan besar tidak sampai kepada dia benda tersebut. Jadi banyak ikhtilaf tentang kenapa dia sebutkan wahal bi min junun. Apakah saya gila sehingga saya katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Wa rawainahu fi kitabai Abi Daud wa Tirmidzi wa bi ma'nahu min riwayat Abdurrahman bin Abi Layla an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Tirmidzi hadha mursalun, yani anna Abdurrahman lam yudrik Mu'adzan. Ini hadis mursal. Maknanya Abdurrahman ini tidak mendapati Mu'adz. Dari situ dah ta'rif dia dah mendapat kita. Si Abdurrahman dia hanya meriwayatkan daripada siapa? Meriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal. Dia kata haddatsana Mu'adz bin Jabal, qala Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tengok si Abdurrahman ni bukan jumpa dengan Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Tengok bagaimana dia kata Mu'adz bin Jabal, sementara dia tidak pernah jumpa dengan beliau. Di sini kita ketahui tentang bila meninggalnya sahabat dan bila wafatnya, bila lahirnya seorang apa? Seorang tabi'in tersebut. Dan bila tidak mampu untuk berjumpa di antara keduanya, maka kita katakan memang tidak bersambung, mursal di sini. Ada mursal itu dua bahagian. Satu mursal secara lughawi, satu mursal secara istilahi. Mursal secara istilahi, kalau memang seorang sahabat kata, kalau seorang tabi'in kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mursal secara lughawi, maknanya irsal, dia lepaskan. Mana begitu irsal ni, dia lepaskan, maksudnya dilepaskan hal itu kepada Abdurrahman, kepada siapa? Kepada Mu'adz. Nah, kepada Mu'adz, padahal dia tak jumpa dengan Mu'adz. Tentu ada lagi riwayat orang yang meriwayatkan kepada dia. Jadi kalau kita kata min riwayat Abdurrahman bin Abi Layla an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Tirmidzi. Ini hadisnya ini mursal secara apa namanya? Lughawi. Mursal secara apa?
Lughawi, bukan istilahi. Sebab kalau yang dikatakan mursal secara istilahi, dia kata apa? An Abdurrahman bin Abi Layla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak disebutkan sahabat langsung. Jadi yang hilang itu apanya? Yang hilang itu nampak sahabat dan bukan sahabat. Nah, yang hilang sahabat atau bukan sahabat. Mungkin saja dua orang sahabat atau mungkin saja satu sahabat, satu tabi'in hilang. Ya. Sebab kalau kita yakin memang yang hilang itu sahabat, hadisnya sudah sahih. Tapi permasalahan sekarang ini kita nggak yakin. Mungkin satu orang yang hilang, mungkin dua orang yang hilang. Satu sahabat, satu tabi'in. Yang kalau tabi'in ini kita hukumkan pula apakah dia itu sahih, thiqah atau tidak thiqah. Jadi maknanya arsala Abdurrahman bin Abi Layla ila Mu'ad bin Jabal. Dilepaskan riwayat tersebut kepada Mu'ad bin Jabal langsung. Tidak ada pengantara antara mereka berdua. Kalau dia mursal secara istilahi, dia akan kata riwayat Abdurrahman bin Abi Layla an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham tuh? Paham tidak? وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غضبا. Masuklah kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya dalam keadaan marah. Fa akhadha bi tarafil mafsil min anfi fa'arakahu. Maka dia memegang daripada bagian lekukan ujung hidung saya ini katanya. Kalau digoyangkan seperti ini. Ya Uwaisu kata Rasulullah. Ya Uwaisu apa nama ini? Dan apa nama Ya Uwaisu? Tasghir. Hah? Tak isi tasghir. Asalnya dulu karena kita baca ayam dibuang dianya, kemudian dia buatkan tasghirnya. Memang dia tasghir, tapi ya Aish. Bab apa kita baca kemarin? Bab karahat. Dah lupa dah. Apa kata Quli, katakanlah Allah maghfirli dzambi, ya Allah ampunkan dosaku, wa adhib ghaidha qalbi, dan hilangkanlah kemarahan hati saya, wa ajirni minasyaiton, dan jagalah saya dari godaan syaitan. وروينا في سنن أبي داود عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. Sesungguhnya kemarahan itu kepada syaitan, dan syaitan itu dijadikan daripada api, dan sesungguhnya api tersebut akan dihapus atau akan dipadamkan oleh air. Maka apabila kamu marah, hendaklah kamu berwudu. Jadi uduklah salah satu daripada obat kemarahan. Bab istihbab i'lami rajulin ma yuhibbu annahu yuhibbuhu wa ma yaqulu lahu idza a'lamahu. Bab disunatkan memberitahu seorang laki-laki terhadap orang yang dicintainya bahwasanya dia itu mencintainya. Dan apa yang dikatakan terhadap dia itu kalau dia telah memberikan atau memberitahu dia itu cinta. Ini bagi laki-laki dah. Laki-laki kepada laki-laki. Anna uhibbuka fillah. Kalau sekali jumpa sama perempuan tak boleh sebutkan ni. Saya jumpa ya ukhti. Anna uhibbuka fillah. Langsung kata. Tak boleh. Naki. Apa? Tak boleh sebutkan tu. Untuk awet-awet tak boleh. Laki melaki ni boleh. Anna uhibbuka fillah. Jangan lupa kata fillah. Jangan lupa kata fil. Ana uhibbuka fillah. Kalau anda kata langsung ana uhibbuka. Dia tanda tanya. Ini cinta kepada apa ni? Kalau di Amerika kan, di Amerika I love you katanya. Laki-laki kata kepada laki-laki itu ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Aku cinta kamu. Kalau kita katakan di Indonesia atau di Malaysia, kira-kira ada enggak tanya-tanya tu? Karena benda ni agak jarang kita ungkapkan di Indonesia atau di Malaysia kan. Aku cinta kamu kata. Kamu sehat tak kamu? Langsung kan. Takut aku kata.
Tapi kalau di Mesir kita kata ana uhibbuka fillah, orang biasa. Ana uhibbuka fillah. Jadi kalau kita terjemahkan ke Indonesia atau Malaysia, kita kata aku cinta kepada kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sudah hilang pemahamannya. I love you to Allah atau bagaimana? Because of Allah. Oh, because of Allah. I love you because of Allah. Tu buat kata gitu. Tapi kalau I love you katanya tanya-tanya nah. Kau perempuan, laki kepada perempuan tak boleh. Anda kata I love you because of Allah, muskilah. Besok laki dia pergi ke awet-awet kata tu semua ceritanya I love you, I love you. Ini namanya apa? Namanya playboy cap kapak. Bila Menabur benih-benih cinta di mana-mana. Warwaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi 'an al-Miqdam bin Ma'di kani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza habba rajulu akhahu fal yukhbirhu annahu yuhibbuhu. Apabila seseorang itu mencintai temannya, maka dia khabarkan kepada dia bahwasanya itu dia mencintainya. Cinta kerana Allah SWT, bukan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adik dia. Ana hubbuka billah, tapi mengharapkan targetnya adalah dia dapatkan adiknya yang cantik. Itu tak jadi. Mengharapkan, mentargetkan kekayaannya, kedudukannya dan sebagainya, tak jadi. Billah. Atau li ajlillah. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lam tahu. Kata seorang itu, ya Rasulullah, aku mencintai orang itu, aku sukai orang tersebut billah. Apakah kamu kasih tahu sama dia? Qala la, saya tidak kasih tahu. Qala a'limhu, beritahu dia kamu cinta kepada dia. Qala hayqam, maka dia kejar. Faqala inni uhibbuka billah. Tengok kalimatnya, inni uhibbuka billah. Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Ahabbaka alladhi, tengok jawabannya. Kalau ada orang yang katakan nanti, kan orang mesti selalu katakan begitu, uhibbuka billah, kita anggo-anggo aja. Naam. Orang Mesir kalau tak mampu kita menjawab perkataan mereka, dikata kita ni bodoh dalam bahasa. Orang itu kata syukran. Ya, naam. Itu salah itu. Syukran, kita katakan apa jawabannya? Syukrillah atau afwan. Dah? Dia katanya, uhibbuka fillah, apa jawabannya? Tengok kita. Habbakal ladzi haltani lahu. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, Rasulullah pegang tangannya, faqala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Mu'adz, demi Allah saya ini cinta kepada kamu. Tengok. Wa usika ya Mu'adz, dan saya wasiatkan kepada kamu ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul, jangan kamu tinggalkan setiap selesai pada salat kamu katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku untuk berzikir kepada kamu, bersyukur kepada kamu, dan berbuat bagus dalam ibadah kepada kamu. Tengok. Rasulullah SAW katakan cinta. Untuk mengambilkan benda ni supaya tasalsul dia, saya katakan kepada kamu semuanya dah. Kerana musalsal hadis ini musalsal. Inni uhibbukum fillah wa la tad'unna fi dubri kulli salatin an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuka faqul fi dubri kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qul qabiltu. Itu namanya musalsal bil mahabbah. Dikenal dengan musalsal bil mahabbah. Setiap syekhnya mengatakan kepada dia, inni uhibbuka, saya